Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang mengeksekusi tunangannya sendiri dengan cara yang teramat tragis hanya karena percaya bahwa sang tunangan telah kerasukan iblis. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Jadi, begini kisahnya. Gabriel Lee Howling, atau yang akrab dipanggil Lee, adalah seorang laki-laki berusia 37 tahun yang lahir di Singapura pada tahun 1975. Tidak ada informasi yang merincikan tentang keluarga Lee, tapi dari yang diketahui, Lee pernah menikah dengan seorang wanita asal Malaysia yang berprofesi sebagai pengacara dan memiliki 2 orang buah hati dari pernikahannya itu. Namun, Lee dan mantan istrinya itu bercerai di tahun 2011 dan dalam laporan tuntutan perceraiannya, mantan istri Lee menggambarkan Lee sebagai suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab bagi keluarganya. Diketahui, selama menikah Lee memang tidak bekerja dan menjadi suami yang tinggal di rumah karena saat itu istrinya yang merupakan seorang pengacara memiliki penghasilan yang cukup besar. Hal itulah yang kemudian membuat Lee tidak mencari pekerjaan dan memilih menjadi bapak rumah tangga saja. Sayangnya, di rumah pun Lee tidak bisa mengemban tanggung jawab sebagai bapak rumah tangga. Karena itulah mereka pun akhirnya bercerai. Di sisi lain, hiduplah juga seorang wanita muda yang baru berusia 24 tahun bernama Elsie Lee Lek Chi, atau yang lebih akrab dipanggil Elsie. Elsie adalah putri sulung dari pasangan Lee Yong Song dan Chen Yokemoy, sementara kedua adiknya adalah laki-laki. Setelah lulus dari sekolah menengah Fuhua, sebenarnya Elsie pernah berkuliah di Jurong Junior College. Namun, entah karena alasan apa, Elsie keluar dari perkuliahannya pada tahun kedua dan memutuskan untuk bekerja sebagai petugas administrasi di Dewan Kota Jurong. Setelah bekerja, barulah Elsie melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan komunikasi di Politeknik setempat. Suatu hari pada bulan April 2011, ketika Lee sedang menjalani proses perceraian, Lee dan Elsie dipertemukan melalui salah satu sosial media dan mulai berteman. Dari sosial media itu, mereka pun kemudian mulai sering mengobrol dan merasa nyambung satu sama lain. Lama-kelamaan, hubungan mereka pun tak lagi terasa seperti hanya sekedar teman saja. Dan untuk itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mulai berpacaran. Tak lama setelah meresmikan hubungan mereka, tepatnya pada bulan Juni 2011, tiba-tiba Lee yang sudah bekerja sebagai penjaga keamanan mengajak Elsie untuk tinggal bersamanya. Dan Elsie pun setuju. Sebenarnya saat mendengar ide itu dari putrinya, kedua orang tua Elsie tentu saja dengan tegas menentangnya. Mengingat Elsie dan Lee hanya mengenal melalui sosial media dan hubungan mereka pun baru berjalan beberapa bulan saja. Pun sedari awal, orang tua Elsie juga sebenarnya tidak pernah setuju dengan hubungan Elsie dan Lee. Apalagi begitu mengetahui bahwa selisih usia mereka berdua begitu jauh dan pekerjaan Lee juga tampak tak bisa menjamin kehidupan Elsie. Meskipun begitu, Elsie tampak tak mau mendengar masukan dari siapapun. Elsie merasa dirinya telah dewasa dan berhak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Untuk itu, kedua orang tua Elsie pun tak melakukan apapun lagi dan hanya bisa mendukung dan menyertai apapun pilihan Elsie melalui doa. Singkat cerita, akhirnya Elsie pun memilih untuk tetap pindah dan tinggal bersama Lee. Kala itu, mereka menempati sebuah flat sewaan di Jurong West. Namun, untuk menghemat biaya sewa, kala itu mereka tidak tinggal berdua saja. Dalam satu unit flat yang mereka tempati, Elsie dan Lee juga tinggal bersama dengan 2 hingga 3 pekerja asing asal Bangladesh. Di awal-awal kehidupan mereka tinggal bersama, Elsie dan Lee sempat terlibat perdebatan besar akibat saat itu Lee baru memberitahu Elsie mengenai status perkawinannya. Namun, karena sudah terlanjur cinta, Elsie pun memilih untuk memaafkan Lee dan tetap melanjutkan hubungan mereka. Saat tinggal bersama Lee, Elsie juga menyadari bahwa kekasihnya adalah penganut Katolik yang taat dan suka menyisipkan pesan dan ayat-ayat agama di setiap percakapan. Mulanya, hal itu sama sekali tidak mengganggu bagi Elsie. Malah, Elsie merasa sangat beruntung karena dipertemukan dengan laki-laki yang sangat taat pada aturan agamanya. Namun segalanya mulai menjadi aneh ketika pada suatu hari di bulan Desember tahun 2011,
Lee mulai mempercayai bahwa flat yang mereka tempati berhantu dan dipenuhi oleh roh dan energi jahat. Lebih parahnya, Lee juga percaya bahwa kekasihnya, Elsie, telah dirasuki oleh salah satu roh atau iblis paling jahat yang sebelumnya menghuni flat itu. Anehnya, entah karena terlalu cinta atau apa, Elsie juga malah turut percaya-percaya saja ketika pacarnya mengatakan bahwa dirinya telah kerasukan oleh iblis dan roh jahat. Wanita itu bahkan menurut-menurut saja ketika Lee menyuruhnya untuk membawa Alkitab kemana-mana dan membawanya ke gereja untuk melakukan pembersihan. Tak hanya itu saja, Elsie juga jadi jarang bergaul dengan teman-temannya dan ketika mereka bertanya apa alasan Elsie tidak ikut berkumpul dengan mereka, Elsie hanya menjawab kira-kira begini. Maaf ya, aku gak ikut main dulu. Kata pacarku, aku kerasukan roh jahat yang sebelumnya meninggali flat. Jadi untuk pembersihan aku gak boleh kemana-mana. Begitu ujarnya. Dan saat itu, teman-temannya yang meski merasa aneh dengan jawaban Elsie hanya dapat mengiyakannya saja. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan. Dan Lee serta Elsie pun semakin harmonis terlepas dari segala kepercayaan aneh Lee mengenai iblis dan roh jahat yang bersarang di tubuh kekasihnya. Bahkan, hubungan mereka bisa dibilang telah berkembang ke arah yang semakin serius setelah Lee melamar Elsie di Genting Highlands pada akhir bulan Maret tahun 2012. Namun, nyatanya kemesraan itu tak berlangsung lama. Karena begitu mereka kembali ke flat mereka yang terletak di Jurong West pada tanggal 29 Maret 2012, Lee tiba-tiba saja kembali dengan segala kepercayaan anehnya mengenai iblis, roh jahat, serta energi negatif yang ada di flat itu. Tak hanya itu, kali ini Lee juga merasa bahwa iblis yang merasuki tubuh tunangannya telah lebih kuat dan hampir menguasai tubuh Elsie. Untuk itulah, Lee merasa harus segera melakukan sesuatu untuk melepaskan segala iblis dan roh jahat yang bersarang di tubuh Elsie. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 30 Maret 2012, sekitar pukul 6 sore, Lee membawa Elsie ke kamar mandi dapur dan mulai melakukan aksi pengusiran setan mandiri di sana. Tidak diketahui pasti kegiatan apa persisnya yang dilakukan Lee kepada Elsie saat itu. Tapi, dari luar suara raungan kesakitan Elsie dan teriakan Lee yang seperti membaca suatu mantra terdengar sangat kencang sampai-sampai asisten rumah tangga yang ada di unit lain di atas pun mendengar mereka. Adapun salah satu kalimat yang terdengar jelas oleh asisten rumah tangga itu adalah suara laki-laki yang berteriak kira-kira begini. Kembalilah, kembalilah ke langit. Dan itu terdengar berulang-ulang kali. Lee dan Elsie menghabiskan berjam-jam lamanya di kamar mandi hingga pukul 8:45 malam mereka baru keluar dari sana. Mirisnya, saat itu keadaan Elsie sangatlah mengkhawatirkan dengan wajah yang pucat dan tubuh yang lemas. Bahkan untuk berjalan ke kamarnya saja, Elsie harus dibopong oleh Lee. Kemudian, begitu sampai kamar suara keduanya sempat tidak terdengar lagi. Namun, pada pukul 11 malam, Lee pun melanjutkan aksi pengusiran setannya kepada Elsie dan suara raungan kesakitan Elsie yang terdengar dari dalam kamar mereka pun mulai mengkhawatirkan bagi penghuni flat lain. Karena khawatir akan terjadi apa-apa kepada Elsie, sekitar pukul 11:08 malam, salah satu pekerja Bangladesh yang menempati unit flat yang sama dengan mereka pun akhirnya menghubungi polisi atas keributan yang berasal dari kamar Lee dan Elsie. Dan laporan yang dibuatnya adalah perselisihan antar pasangan. Menanggapi laporan itu, dua polisi pun akhirnya tiba di flat mereka sekitar pukul 11:17 malam. Begitu sampai, kedua polisi itu kemudian langsung diarahkan oleh si pelapor untuk menuju kamar Lee dan Elsie. Dan begitu salah satu polisi mengetuk kamar itu, terlihatlah wajah Lee yang membuka pintu sementara Elsie nampak terbaring lemas di kasurnya. Polisi pun kemudian mulai menginterogasi pasangan itu atas keributan yang dilaporkan oleh tetangga flatnya. Saat itu, Lee berdalih bahwa dirinya hanya sedang bertengkar saja dengan Elsie. Sementara, Elsie juga berkata bahwa dirinya tampak lemas karena baru saja pulang setelah melakukan prosedur aborsi. Merasa aneh dengan jawaban kedua sejoli itu, polisi pun akhirnya hanya berpesan kepada keduanya agar lebih bisa menjaga kedamaian di lingkungan flat dan kemudian pergi pada sekitar pukul 11:40 malam.
Setelah polisi pergi, penghuni unit yang lain pun kembali ke kamar mereka masing-masing. Meski begitu, sepanjang malam mereka masih mendengar suara rengekan Elsie dan teriakan aneh Lee dari dalam kamar pasangan itu. Namun, alih-alih mengecek kembali apa yang sedang dilakukan Lee dan Elsie di dalam kamarnya, mereka lebih memilih untuk mengabaikannya dan mencoba tidur. Sementara, di dalam kamarnya Lee masih berusaha melakukan pengusiran iblis dan roh jahat di tubuh Elsie, entah dengan melakukan apa. Di suatu titik, segalanya tampak semakin tidak masuk akal. Terutama ketika Lee keluar dari kamarnya untuk mengambil beberapa peralatan dan benda-benda tajam seperti gunting rumput, pembuka kaleng putar, hingga palu. Begitu kembali dan masuk lagi ke dalam kamar, Lee nampak seperti orang yang berbeda. Ilusinya tentang iblis dan roh jahat telah menguasai lelaki itu sepenuhnya. Saat itu, Lee memandang Elsie dengan penuh kebencian dan kemudian mengayunkan palu yang dibawanya untuk dihantamkannya ke seluruh tubuh Elsie hingga gagang palu itu patah. Diserang dengan brutal seperti itu oleh kekasihnya sendiri, Elsie tentu saja berteriak-teriak histeris karena sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya. Wanita itu sudah tidak bisa melawan karena tubuhnya sudah lemas dan tenaganya tidak seberapa jika dibandingkan dengan tenaga Lee. Sementara itu, Lee sama sekali tidak terusik dengan raungan kesakitan yang keluar dari Elsie. Serangan demi serangan terus dilakukan Lee, kemudian sesuatu yang lebih mengerikan pun terjadi. Bisikan-bisikan di kepalanya mendorongnya untuk menghabisi tunangannya sendiri. Untuk itu, diambilnya gunting rumput besar dan kemudian dalam sepersekian detik dengan gunting itu, Lee pun menjaga leher Elsie hingga cairan merah bermuncratan dari sana. Dan Elsie pun langsung meninggal dunia seketika. Gilanya, meski tunangannya itu telah tak bernyawa, Lee tetap tidak juga menghentikan aksi mengerikannya itu. Malah, hal yang dilakukan Lee setelahnya lebih parah lagi. Dengan tega, sambil membaca mantra, Lee mencoba memisahkan kepala Elsie serta kaki dan tangan kanan dari gadis itu. Tak hanya itu, Lee juga mengeluarkan kedua bola mata Elsie dan membuangnya lewat jendela. Hal itu dilakukannya karena Lee percaya jika dirinya mempersembahkan bola mata Elsie sebagai persembahan, maka dirinya akan mendapatkan ampunan dari Tuhan. Keesokan paginya, tepatnya di tanggal 31 Maret 2012, pukul 6:30 pagi, salah satu penghuni flat melihat genangan cairan merah di pintu kamar Lee dan Elsie. Seketika, rasa curiga pun kembali muncul di kepala salah satu penghuni flat itu. Sehingga dengan panik, ia pun langsung menghubungi polisi setempat. Beberapa waktu setelah laporan itu, polisi pun akhirnya kembali datang ke unit flat mereka. Kali ini dengan membawa tim forensik dan para medis. Mereka pun langsung mendatangi kamar Lee dan Elsie dan mengetuknya beberapa kali. Namun, karena tak ada sahutan dari sana, tanpa basa-basi, mereka pun segera mendobrak pintu kamar yang ditempati oleh Lee dan Elsie itu. Setelah pintu terbuka, mereka pun sangat terkejut dengan pemandangan mengerikan yang tersaji di hadapan mereka. Di mana saat itu, sisi kamar tampak sangat berantakan dengan berbagai benda-benda tajam serta tumpul yang berserakan, cairan merah yang hampir memenuhi sisi kamar, lengkap dengan jenazah Elsie yang sudah tidak berbentuk lagi, dengan posisi kepala dan kaki kanan yang hampir putus, kedua bola mata yang telah tiada, serta rambut yang dipenuhi oleh berbagai benda logam seperti sendok dan garpu yang telah bengkok. Sementara di lain sisi, Lee saat itu sedang berlutut di samping jasad Elsie sambil tangannya memegang benda kuning yang menyerupai salib dan mulutnya tak henti-hentinya melantunkan mantra-mantra yang tidak jelas bunyinya. Sebenarnya saat pintu kamarnya didobrak paksa, Lee sempat menoleh dan menatap para polisi dan petugas medis dengan pandangan kosong. Namun, meski begitu, Lee sama sekali tampak tidak terusik, takut ataupun terancam karena setelah itu, lelaki itu malah melanjutkan ritualnya dengan sangat tenang. Beberapa menit kemudian, Lee yang masih asik menjalani ritualnya pun akhirnya disergap oleh polisi dan digiring keluar flat untuk dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi di sana. Sementara itu, para medis langsung mengamankan jasad Elsie untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dan dilakukan prosedur otopsi. Dan setelahnya, penyelidikan TKP dan penggeledahan area sekitar flat pun mulai dilakukan oleh tim forensik. Selama penyelidikan TKP, mereka pun kemudian menemukan kedua bola mata Elsie beserta segumpalan besar rambut milik gadis itu di sepetak rumput di blok terbawah.
Adapun fakta yang ditemukan pada laporan hasil otopsi beberapa hari kemudian tidak kalah menyayat hati, karena dari sana diketahui bahwa Elsie ternyata memiliki lebih dari 40 luka di sekujur tubuhnya, termasuk juga dengan luka menganga sebesar 13 cm akibat tindakan pemisahan pada bagian kepala yang gagal, serta luka selebar 13 kali 8 cm pada sendi pergelangan kaki akibat percobaan pemisahan kaki yang juga gagal. Setelah otopsi dilakukan, jasad Elsie pun akhirnya dikembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman dengan layak. Mengetahui hal yang sangat buruk telah menimpa Elsie, pihak keluarga, teman, dan orang-orang yang dekat dengan Elsie pun merasa terpukul. Bagi mereka, meskipun agak pendiam, Elsie adalah sosok yang ceria dan ramah. Tak pernah terlintas sama sekali di pikiran mereka bahwa hidup gadis itu akan berakhir dengan sangat mengenaskan di tangan laki-laki yang sangat dicintainya itu. Dengan begitu, mereka pun berharap lembaga hukum dapat memberikan sanksi yang adil bagi lelaki yang telah merenggut nyawa gadis manis itu. Sementara itu, selama proses interogasi, Lee sendiri telah mengaku bersalah atas segala perbuatannya. Untuk itu, Lee pun kemudian secara resmi didakwa atas pengeksekusian tunangannya sendiri, yaitu Elsie. Namun, sebelum masuk ke meja persidangan, Lee terlebih dahulu diperiksa kejiwaannya untuk memastikan layak atau tidaknya lelaki itu untuk diadili. Saat diajak berbicara dengan psikolog yang menanganinya, Lee sempat menyebut Elsie sebagai Elsie Lucifer. Dan akhirnya, setelah berbagai rangkaian pemeriksaan, ahli kejiwaan yang menanganinya pun akhirnya mendiagnosis Lee dengan psikosis, atau sebuah kondisi gangguan kejiwaan yang membuat penderitanya sulit membedakan kenyataan dan imajinasi. Singkat cerita, pada tanggal 23 Februari tahun 2017, setelah persidangan panjang untuk kasus Lee, Wakil Jaksa Penuntut Umum Hai Hong Chun meminta pengadilan untuk memberikan seminimalnya hukuman kurungan selama 12 tahun penjara untuk Lee. Namun, kala itu pengacara pembela Lee yang bernama Sunil Sudesan memohon hukuman 9 hingga 10 tahun penjara dengan alasan kondisi mental kliennya. Dan kala itu, pengadilan akhirnya mengakui bahwa tanggung jawab hukum Lee telah berkurang karena kondisi psikiatrisnya. Tetapi, menekankan beratnya tindakan kriminal yang telah dilakukannya, mereka pun menjatuhkan Lee dengan hukuman kurungan selama 10 tahun penjara. Mendengar hukuman itu dibacakan, Ibu Elsie pun merasa kecewa dan tidak terima. Baginya, tak adil bagi putrinya jika orang yang telah merenggut hidupnya dengan sangat brutal itu hanya dikenakan hukuman penjara selama 10 tahun saja. Untuk itu, setelah persidangan, keluarga Elsie pun terus mencari keadilan bagi Elsie dengan terus-menerus mengajukan petisi permohonan persidangan ulang. Sayang, usaha mereka tidak pernah membuahkan hasil yang sepadan. Karena alih-alih permohonan mereka dipenuhi, Lee malah mendapatkan pembebasan bersyarat di tahun 2019 karena dianggap telah berperilaku baik selama menjalani hukuman di penjara.